Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran melalui video pembelajaran. Nah, teman-teman, hari ini kita masih akan belajar di tematik tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, kita diberikan kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berilmu. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum memulai, Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami hak setiap warga negara terhadap pemerataan listrik dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan merumuskan, siswa dapat menuliskan sikap yang perlu dikembangkan dalam menggunakan energi listrik dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengetahui proses penyaluran listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan tepat. Dan selanjutnya, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi pada benda konkret. Lalu, melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami energi terbarukan dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu melalui kegiatan merumuskan, siswa dapat menentukan lama waktu suatu kegiatan dengan tepat. Jadi itu 6 poin tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mencapainya dengan baik ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Listrik merupakan energi yang paling banyak kita gunakan. Walaupun kita bebas dan mampu membayarkan listrik, tetap saja kita harus memiliki sikap yang benar dalam menggunakannya. Nah, kira-kira sikap yang benarnya itu seperti apa ya teman-teman dalam menggunakannya? Yuk kita belajar bersama-sama teman-teman. Mendapat pasokan listrik merupakan hak setiap manusia, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak tersebut. Maka dari itu, pemerintah terus membangun pembangkit listrik untuk disalurkan ke daerah-daerah pelosok untuk menciptakan pemerataan listrik. Nah, karena teman-teman masih banyak saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah pelosok yang masih belum mendapatkan aliran listrik. Jadi untuk teman-teman yang sekarang harus banyak-banyak bersyukur karena teman-teman termasuk daerah yang sudah mendapatkan listrik. Jadi teman-teman harus bijak ya menggunakannya. Oke. Nah, teman-teman, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Minyak mengatakan listrik adalah 1. Kebutuhan dasar manusia modern. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa listrik di zaman yang sekarang, kecuali ketika di zaman-zaman dahulu, zaman yang di mana teknologi masih belum ada, yaitu di mana zaman dulu itu masih menggunakan penerangan menggunakan obor atau menggunakan api unggun. Sedangkan di zaman modern yang sekarang teknologi makin canggih dan lain sebagainya, kita membutuhkan energi listrik. Lalu yang kedua, listrik yaitu pembuka jalan menuju peradaban modern, karena ketika tidak ada listrik, peradaban modern akan terhambat karena banyak sekali alat-alat atau teknologi-teknologi yang zaman sekarang digunakan yaitu harus menggunakan listrik. Nah,
Tanpa listrik, peradaban modern tidak akan terjadi dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik karena banyak sekali alat-alat yang menggunakan listrik. Seperti itu ya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini adalah penyaluran atau gambar penyaluran listrik dari pembangkit tenaga listrik sampai ke industri, lalu ke bisnis, lalu ke sosial, publik, dan perumahan atau rumah-rumah. Nah, teman-teman, untuk listrik ini berasal dari pembangkit listrik seperti PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU. Lalu nanti akan ditransmisikan di suatu gardu, kayak apa ya? Kayak alat buat pengumpulan. Setelah itu akan didistribusikan atau akan disalurkan ke beberapa bagian dengan cara merata, misalkan ke perindustrian, lalu ke bisnis-bisnis, ke perumahan, lalu ke jalan-jalan atau ke publik gitu. Jadi ini adalah salah satu gambar pendistribusian atau penyaluran listrik dari pembangkit tenaga listrik. Nah, teman-teman, penyaluran ini dilakukan dengan cara merata atau secara adil. Nah, berdasarkan gambar, kita dapat mengetahui bahwa sumber energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai pembangkit listrik, yaitu salah satunya ada PLTA. Apa itu PLTA? PLTA yaitu adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Oke, good job teman-teman. Selanjutnya ada PLTP. Apa itu PLTP? PLTP yaitu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan selanjutnya ada PLTG yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Selain itu ada juga PLTU nih teman-teman. PLTU merupakan pembangkit listrik tenaga uap. Dan di sini ada kombinasi atau ada percampuran antara dua PLT, yaitu adalah PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Dan ada lagi nih teman-teman, satu lagi yaitu adalah PLTS atau sering kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga surya. Good job teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa sumber pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, maka dari itu tadi pemerintah sudah menyalurkan listrik-listrik ke daerah-daerah sehingga pemerataan listrik ini perlu dilakukan karena merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh warga. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam menggunakannya. Coba perhatikan mind map berikut. Nah, di sini ada sikap yang benar dalam menggunakan energi listrik atau sikap yang tepat. Mengapa kita harus bersikap dengan benar untuk menggunakan energi listrik? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di pelosok sana yang belum bisa menikmati energi listrik yang sudah disediakan. Maka dari itu pemerintah memerlukan dukungan seluruh warga untuk menggunakan listrik dengan bijak. Nah, sikap yang benar dalam menggunakan energi listrik diantaranya yang pertama apa ya? Nah, yang pertama yaitu mencabut listrik yang tidak digunakan. Selanjutnya yaitu mematikan lampu yang tidak digunakan. Jangan sampai ketika teman-teman tidak menggunakan lampu di siang hari yang panas benderang, teman-teman menyalakan lampu juga. Nah, berarti itu sama saja teman-teman bersikap tidak baik. Oke? Nah, selanjutnya yaitu mengganti lampu dengan yang hemat energi. Contoh lampu yang hemat energi yaitu biasanya lampu LED. Selanjutnya yaitu menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Nah,
Karena sekarang lagi zaman modern, jangan sampai teman-teman menggunakan perlengkapan atau peralatan rumah yang serba listrik, tapi dia menggunakan tenaga listriknya yang sangat besar. Jadi, kalau bisa teman-teman nih, menggunakan perangkat rumah yang hemat daya ya, yang bisa menghemat energi listrik juga. Tidak hanya canggih, tapi harus dapat menghemat daya listrik. Jadi itu contoh dari beberapa sikap yang benar dalam menggunakan energi listrik. Pada halaman 77 silakan teman-teman cari lagi beberapa sikap yang benar dalam menggunakan energi listriknya ya. Oke, coba perhatikan perubah benda di bawah. Nah, benda pada layar ini yaitu adalah benda yang memiliki perubahan energi listrik yang terjadi pada benda-benda yang ada di rumah. Benda yang pertama ini ada kulkas nih teman-teman. Siapa yang punya kulkas? Oke, kayaknya semua teman-teman punya ya. Insya Allah setiap rumah punya kulkas. Jadi kulkas ini perubahan energinya yaitu dari energi listrik ke energi apa teman-teman? Ada yang tahu? Energi apa? Energi panas atau kalor. Nah, yang kedua yaitu ada mesin cuci. Kira-kira mesin cuci ini perubahan energi listrik ke energi apa ya? Ada yang tahu? Energi apa teman-teman? Oke, good job. Energi gerak. Dari energi listrik ke energi gerak. Selanjutnya yaitu adalah ada alat ini namanya apa ya? Buat merapikan baju. Ada yang tahu apa? Setrikaan. Oke, good job. Kira-kira setrikaan ini perubahan energi listrik menjadi energi apa ya? Apa teman-teman? Oke, good job. Dari energi listrik ke energi panas atau kalor. Selanjutnya nih, ada pendingin ruangan atau sering kita sebut dengan AC. Kira-kira AC ini perubahan energi listrik ke energi apa ya? Ada yang tahu nggak? Hah? Energi apa teman-teman? Oke, good job, ke energi panas atau kalor. Nah, selanjutnya nih teman-teman pasti tidak asing dengan alat ini, di mana alat ini sering digunakan untuk mencharger HP ya teman-teman. Semuanya pasti punya. Kira-kira ini perubahan energi listrik ke energi apa ya? Ada yang tahu? Oke, jadi untuk chargeran ini merupakan perubahan energi listrik ke energi kimia. Dan selanjutnya yaitu ada apa ya? Ini ada lampu ya, lampu tidur. Kira-kira lampu tidur perubahan energi listrik ke energi apa ya? Kita lihat. Oh, ternyata lampu tidur ini yaitu perubahan energi listrik ke energi cahaya. Oke, good job. Terima kasih teman-teman. Tapi, kenapa sih Bun? Kulkas dan AC termasuk termasuk ke perubahan energi listrik ke kalor atau ke panas? Kan kulkas dingin, lalu AC juga dingin, bukan panas, enggak seperti setrikaan. Nah, teman-teman, asalkan teman-teman tahu, karena energi kalor ini adalah energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Jadi, intinya itu, energi kalor itu energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu, baik semakin panas ataupun semakin dingin. Jadi karena kan biasanya teman-teman taunya kalau kalor itu taunya panas aja ya, nggak tahu kalau ternyata kalor ini adalah energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu baik semakin panas maupun semakin dingin. Oke, teman-teman sudah paham? Oke, sudah ya. Berarti kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sudah dapat menikmati energi listrik di rumah kita. Walaupun energi listrik bebas kita gunakan dan kita mampu membayar rekening listrik, tetapi tetap saja kita harus menghemat penggunaannya.
Karena kita harus bisa juga merasakan atau berbagi kepada saudara-saudara kita juga yang belum bisa mendapatkan pasokan listrik. Jadi kita berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah pelosok bisa segera mendapatkan pasokan atau aliran listrik. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, pemerataan listrik yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila apa? Apa teman-teman? Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Bersikap adil artinya menempatkan segala sesuatunya sesuai tempatnya. Maka dari itu, kita harus senantiasa berbuat adil kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Tapi teman-teman tidak lupa juga, teman-teman harus adil kepada diri sendiri. Good job teman-teman. Nah, teman-teman, energi yang ada di sekitar kita ada banyak sekali macamnya. Energi berguna untuk membantu berbagai hal dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu sumber energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dengan bantuan perkembangan teknologi. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama yaitu sumber energi yang terbarukan dalam bentuk air atau di sini kita sering sebut dengan PLTA. PLTA merupakan salah satu pemanfaatan sumber energi air yang berasal dari aliran deras sungai atau waduk. Lalu di sini juga bisa digunakan air laut. Nah, untuk air laut ini teman-teman biasanya yang dimanfaatkan yaitu dari energi ombaknya dan dari gelombang pasang surut air laut sampai panas dari laut. Itu dimanfaatkan untuk membuat sumber energi sehingga air ini merupakan salah satu contoh sumber energi terbarukan. Kira-kira sumber energi terbarukan kedua apa ya teman-teman? Ada yang tahu apa? Oke, ada angin. Nah, angin ini biasanya menggunakan kincir angin. Kincir angin biasa dimanfaatkan untuk membuat energi gerak dari angin yang menghasilkan listrik. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada contohnya ya. Jadi kincir anginnya itu benar-benar kincir angin yang besar-besar. Biasanya kincir angin ini dibuat di daerah yang tinggi-tinggi atau di pegunungan. Jarang sekali di daratan rendah karena angin di pegunungan itu biasanya lebih besar sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, dari energi yang dihasilkan dari kincir ini nanti akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, sumber energi terbarukan yang ketiga yaitu adalah surya atau sering disebut dengan energi dari matahari. Nah, energi surya ini atau sering disebut dengan energi matahari, alat yang biasa digunakan yaitu panel surya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di gambar, ini contohnya adalah rumah yang menggunakan panel surya. Jadi, panel surya ini sejenis alat untuk menyimpan atau menyerap panasnya matahari yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Nah, sumber energi terbarukan selanjutnya apa nih teman-teman? Ada yang tahu apa? Oke, di sini ada sumber energi terbarukan panas bumi atau sering disebut dengan geotermal yang berasal dari dalam inti bumi, teman-teman, dan
Alat yang digunakannya yaitu alat seperti tabung raksasa yang diletakkan di dekat gunung berapi yang masih aktif. Nah, jika teman-teman berada di pegunungan yang gunungnya itu gunung berapi yang masih aktif, biasanya suka ada nih teman-teman seperti ini. Itu berarti tandanya dia menggunakan sumber energi terbarukan panas bumi. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu sumber energi terbarukan biomasa. Biasanya biomasa ini memanfaatkan limbah sisa yang tidak terpakai, contoh sisa makanan, buah-buahan, sisa kayu, dan limbah lainnya yang nanti akan diolah dan akan menghasilkan listrik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, energi tidak dapat dimusnahkan, teman-teman. Ternyata energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Jadi, teman-teman harus ingat bahwasanya energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk. Ketersediaan energi sangat bergantung terhadap alam, maka penggunaan energi harus dilakukan secara bijak dengan cara menghemat penggunaan energi, mengurangi penggunaan energi listrik yang berlebihan, dan menggunakan peralatan yang mampu menghemat energi. Jadi, kita harus benar-benar menghemat energi ya teman-teman, karena ketersediaannya itu tergantung terhadap alam. Nah teman-teman, selain menghemat energi, kita juga harus menghemat waktu. Waktu adalah nikmat Allah yang terkadang tidak kita sadari. Waktu terus berputar dan tidak akan pernah kembali. Kita harus disiplin dalam mengelola waktu agar waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar jam suatu kegiatan berikut. Di sini ada dua kegiatan, yang mana untuk nomor 1, waktu mulainya yaitu dimulai pukul berapa ya? Kalau misalkan jarum pendek ke angka 9, lalu jarum panjangnya ke angka 1, berarti itu menunjukkan pukul pukul 9 lewat 5 menit. Atau kalau kita tulis yaitu 09.05. Sedangkan di sini lama waktu kegiatannya yaitu 1 jam 10 menit. Dan waktu akhir di sini belum diketahui, sehingga kita harus mencari tahu berapa kira-kira waktu akhir dari kegiatan pertama ini. Maka dapat kita rumuskan waktu mulai ditambah lama waktu. Kenapa ditambah lama waktu? Karena waktu akhirnya belum diketahui. Maka kita tulis waktu mulai yaitu pukul 09.05 dan lama waktu yaitu 1 jam 10 menit. Lalu kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan satu-satu ya teman-teman. 5 ditambah 0 berapa teman-teman? 5. 0 ditambah 1 berapa? 1. Oke, tidak lupa teman-teman untuk menuliskan titiknya, karena titik ini untuk membedakan mana jam, mana menit. Sekarang jam 9 ditambah 1 jam berapa teman-teman? Berapa? 10, sehingga dapat kita ketahui bahwasanya untuk kegiatan pertama ini waktu akhirnya yaitu jam 10.15 menit. Jam 10.15 menit, sehingga dapat kita tuliskan jarum jamnya. Jarum jam pendeknya itu ke angka berapa teman-teman? Ke angka 10. Lalu jarum panjangnya ke angka, kalau 15 berarti ke angka 3. Oke, good job teman-teman. Sekarang kita beralih ke kegiatan yang kedua. Di kegiatan kedua, waktu mulainya masih tidak ada, belum diketahui. Sedangkan lama waktunya sudah diketahui, yaitu 2 jam 15 menit. Dan waktu akhirnya ini juga sudah diketahui, yaitu jam berapa teman-teman? Kalau kita gunakan ini itu jam siang, berarti jam 1.30, atau kalau kita tulis dalam bentuk waktu yaitu pukul 13.30.
Maka dapat kita rumuskan untuk kegiatan yang kedua, yaitu rumusnya waktu akhir dikurangi lama waktu. Waktu akhir dikurangi lama waktu. Tadi waktu akhirnya itu jam berapa teman-teman? Pukul 13.30. Kenapa 13.30? Karena dilihat teman-teman di sini jarum jamnya itu antara angka 1 dan angka 2, lalu jarum panjangnya ke angka 6 itu menandakan bahwa itu pukul 13.30 atau pukul setengah 2. Selanjutnya kita tulis lama waktunya tadi berapa jam? 2 jam 15 menit, sehingga dapat kita lakukan pengurangan. Sekarang kita lakukan pengurangan pada satuan menit. 30 menit dikurangi 15 menit. Berapa teman-teman? Berapa? 15 menit. Tidak lupa taruh titik untuk memisahkan antara jam dan menit. Selanjutnya kita akan melakukan pengurangan pada bagian jam. Oke, pada jam 13 dikurangi 2 jam. 13 kurang 2, berapa teman-teman? Berapa? Oke, 11. Coba kita akan lakukan pengurangan ke bawah. 3 dikurang 2 berapa teman-teman? 1. Lalu angka satunya kita turunkan lagi ke bawah. Nah, sehingga dapat kita ketahui pada kegiatan kedua ini, yaitu waktu mulainya adalah pukul 11.15 atau jam 11.15 menit. Sehingga dapat kita gambarkan untuk jam 11.15 menit ini berarti jarum pendeknya ke angka berapa teman-teman? Ke berapa? Ke angka 11, lalu jarum panjangnya ke angka 3. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang coba, karena teman-teman sudah membantu Bunda Nurja, sekarang teman-teman silakan kerjakan pada kegiatan 2 halaman 87 sampai 88. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan soal nomor di halaman 87 sampai 88, coba teman-teman perhatikan kembali lama waktu suatu kegiatan dalam bentuk soal cerita. Kita baca bersama-sama ya. Gardu listrik terkena petir dan sudah diperbaiki. Warga bersyukur akhirnya listrik menyala kembali. Salman menyalakan lampu ruang tamu pada pukul 18.10 menit hingga pukul 20.55 menit. Sofia menyalakan lampu dapur pada pukul 17.55 menit hingga pukul 20.55 menit. Lampu manakah yang menyala lebih lama? Nah, teman-teman, di sini kita ditanya kira-kira dari 2 kegiatan yang dilakukan oleh Salman dan Sofia, kira-kira lampu manakah yang menyala lebih lama? Maka dapat kita ketahui bahwasanya waktu selesai untuk 2 kegiatan ini yaitu adalah pukul 20.55 atau pukul 8:55 menit. Ini malam ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kerjakan dulu kegiatan atau lampu yang dinyalakan oleh Salman, yaitu ruang tamu. Tadi Salman menyalakan ruang tamu yaitu dimulai pukul 18.10 sampai pukul 20.55. Maka kita dapat rumuskan yaitu adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Tadi teman-teman, waktu selesainya itu pukul berapa teman-teman? Pukul 20.55. Lalu waktu mulainya pukul berapa? Pukul 18:10 menit. Sehingga dapat kita lakukan pengurangan. Oke, sekarang kita lakukan pengurangan. 5 dikurangi 0, berapa teman-teman? Berapa? 5. Selanjutnya, 5 dikurangi 1 berapa? 4. Tidak lupa,
titiknya di bawah untuk membedakan mana yang jam dan mana yang menit. Sekarang kita lakukan pengurangan pada bagian satuan jam. 20, jam 20 dikurangi jam 18. 20 dikurangi 18, kira-kira berapa ya? Berapa teman-teman? 2. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya lampu ruang tamu menyala selama 2 jam 45 menit. Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapa lama lampu dapur yang dinyalakan oleh Sofia. Nah, tadi Sofia menyalakan mulai pukul berapa? 17.55 sampai pukul 20.55. Sehingga dapat kita rumuskan, yaitu adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai untuk lampu dapur. Tadi waktu selesainya itu berapa teman-teman? Berapa? 20.55 dan dikurangi waktu mulai. Waktu mulainya yaitu berapa? 17.55, sehingga dapat kita kerjakan pengurangannya. Sekarang kita akan kerjakan dulu menitnya. Kira-kira 55 menit dikurangi 55 menit. Berapa? Berapa? 0. Good job. Sekarang jam 20 dikurangi jam 17. Ingat ya, Bunda Roja bukan bilangnya 2 jam, tapi jam. Ya, bukan 20 jam dikurangi 17 jam, tapi jam 20 dikurangi jam 17. 20 kurang 17 berapa teman-teman? Berapa? 3. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya lampu yang dinyalakan Sophia di dapur yaitu menyala selama 3 jam. Maka dapat kita ketahui lampu yang menyala lebih lama adalah lampu dapur yang dinyalakan oleh Sofia. Oke, good job. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Nih, di pertanyaan kedua kita baca bersama-sama ya, teman-teman. Biina biasa menyetrika setiap hari selesai pada pukul 12. Pada hari Senin, Biina mulai menyetrika pada pukul 10.55. Sedangkan pada hari Selasa, Biina mulai pukul 11.10. Pada hari apa Biina lebih cepat menyetrika? Nah, tadi Biina itu tadi sudah diketahui apa teman-teman? Sudah diketahui bahwasanya Biina biasanya selesai menyetrika setiap hari itu pukul 12.00. Tapi ketika hari Senin, Biina itu menyetrika pada pukul 10.55. Nah, sedangkan di hari Selasa, Biina memulainya lebih lama, yaitu pada pukul 11.10. Maka dapat kita rumuskan untuk hari Senin dulu ya. Kita buatkan yang hari Senin dulu. Untuk hari Senin diketahui mulai pukul 10.55. Sehingga dapat kita rumuskan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Tadi waktu selesainya itu pukul berapa teman-teman? Pukul 12.00. Dan waktu mulai yaitu pada pukul 10.55, sehingga kita akan mengurangkan. Nah, sekarang kita kurangkan dulu, tapi sebelumnya kita lihat dulu teman-teman. Di sini 12.00 dikurangi 10.55. Coba lihat, menit mana yang paling besar angkanya? Menit yang 12 atau menit yang 10? Menit yang 10. Nah, ketika menit yang di bawah lebih besar dan menit yang di atas lebih kecil, berarti tandanya kita harus meminjam agar bisa dikurang menitnya. Minjam ke mana? Minjam ke jam. Kita pinjam ke angka 12. Nah, duanya di sini kita coret. Kita ubah menjadi angka 1, sehingga yang tadinya 12 jam ini, jam 12 ini kita ubah menjadi jam 11. Lalu 1 jamnya kita pindahkan ke menit.
Oke, 1 jam yang tidak tadi kita pinjam, kita akan pindahkan ke menit. 1 jam berapa menit, teman-teman? Berapa? Oke, 60 menit. Sehingga dapat kita lakukan pengurangan. Tapi sebelumnya kita jumlahkan dulu. 60 ditambah 00. Berapa? Tetap 60. Sehingga kita lakukan pengurangan menitnya. 60 dikurangi 55. Berapa hasilnya? 60 kurang 55 sama dengan berapa? 5. Kita tulis 05. Tidak lupa titiknya kita tulis juga. Selanjutnya, kita lakukan pengurangan di jam ya, di jam. Jam 11 dikurangi jam 10. 11 dikurangi 10 sama dengan berapa jam? Oke, 1 jam, sehingga dapat kita ketahui waktu selesai lamanya waktu Biinah melakukan atau menyetrika pada hari Senin yaitu selama 1 jam 5 menit. Nah, sekarang kita akan ketahui juga hari Senin. Hari Selasa. Hari Selasa, Biinah mulai menyetrika pada pukul 11.10. Maka dapat kita rumuskan, yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Tadi waktu selesai biasanya Biinah selesai pada pukul berapa? Pukul 12. Lalu pada hari Selasa ini Biinah memulai menyetrika itu pada pukul berapa, teman-teman? Pada pukul 11.10. Nah, teman-teman, sekarang kita akan cari tahu berapa lama Biinah menyetrika pada hari Selasa. Nah, dapat diketahui pada hari Selasa Biinah mulai menyetrika pada pukul 11.10 menit. Maka dapat kita rumuskan untuk hari Selasa ini yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Tadi waktu selesainya yaitu pada pukul 12. Lalu waktu mulainya yaitu pada pukul 11:10 menit. Kita akan langsung melakukan pengurangan. Oke, kita lakukan pengurangan pada menit. 00 menit dikurangi 10 menit. Bisa atau tidak? Tidak ya, teman-teman. Sehingga kita harus meminjam 1 jam ke angka 12. Nah, 12 ini kita pinjam ke angka 2 aja ya, teman-teman. Angka 2 kita ubah menjadi angka 1. Kita coret lalu ubah menjadi angka 1 atau jadi angka 11 depannya. Dan menitnya tadi yang 1 jam kita pinjam, kita ubah menjadi menit. Berarti 1 jam berapa menit, teman-teman? 60 menit. Nah, sehingga di sini dapat kita lakukan penjumlahan. 60 menit ditambah 00 berapa, teman-teman? 60 menit, tetap 60 menit. Nah, sekarang kita akan lakukan pengurangan. 60 menit dikurangi 10 menit. Berapa menit, teman-teman? Berapa? 50 menit. Sekarang 11 dikurangi 11. Berapa? 0. Sehingga dapat diketahui bahwasanya Biinah menyetrika selama 50 menit di hari Selasa. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasanya hari yang lebih cepat menyetrika yaitu hari Selasa. Karena hari Selasa itu 50 menit. Beda lagi di hari Senin yang sangat lama, yaitu mencapai 1 jam 5 menit. Maka hari yang lebih cepat menyetrika adalah hari Selasa. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bantu Bunda untuk menyelesaikan 2 soal cerita ini. Sekarang silakan teman-teman kerjakan pada kegiatan 2 halaman 89 di buku tematik tema 6. Setiap manusia sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam satu hari. Hanya saja tergantung pada setiap manusia menggunakan waktunya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ada 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Berdasarkan hadis Rasulullah,
Dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia adalah sehat dan waktu luang. Allah menciptakan manusia untuk taat dan beribadah kepada Allah hingga ajal menjelang. Akan sangat merugi jika manusia melalaikan yang Allah perintahkan selama hidupnya. Kenikmatan yang Allah berikan harus kita syukuri. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengisi waktu luang kehidupan di dunia ini dengan amalan kebaikan, agar selamat di dunia dan di akhirat. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, esok adalah impian dan harapan. Lupakan hari kemarin, jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Silahkan teman-teman kerjakan tugasnya. Jika sudah, silahkan dikirimkan ke bunda gurunya. Dan jika misalkan teman-teman masih ada yang belum paham, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Baik, akhir kata dari Bunda Nurja, teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan meskipun masih pandemi, tapi kita harus tetap banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa nanti.